Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vina Agnia Akrom dan Jody Dadan Kurniawan yang akan membahas tentang dinasti Utsmani di Turki. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibnu Ertugrul ibnu Sulaiman Shah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah ini berasal dari suku Kai keturunan Oghuz. Bani Utsmani merupakan keturunan dari kabilah Utsmaniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adanya serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Irak dan Asia Kecil tahun 1220 Masehi mendorong pemimpin suku tersebut, yaitu Sulaiman Shah, berhijrah meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia. Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya menggembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun sebelum sampai tujuan, ia meninggal dunia. Kedudukannya lalu digantikan oleh putranya, yaitu Ertugrul, yang melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan, yaitu Anatolia. Sesampainya di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa dinasti Seljuk, Sultan Alauddin II, yang sedang berperang dengan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Ertugrul membantu Sultan Alauddin II melawan Romawi Timur, sehingga dinasti Seljuk mengalami kemenangan. Sultan merasa senang dan memberikan hadiah kepada Ertugrul wilayah Dorilium Iskisahar yang berbatasan dengan Bizantium. Mereka menjadikan Sogod sebagai ibu kota pemerintahan yang independen yang berdiri pada tahun 1258 Masehi yang bersamaan dengan lahirnya Utsman. Sepeninggal Ertugrul atas persetujuan Sultan Alauddin, kedudukan Ertugrul digantikan oleh putranya yang bernama Utsman, yang memerintah Turki Utsman antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Seljuk yang terjadi pada 1300 menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Seljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kekuatan militer Utsman menjadi benteng pertahanan Sultan dinasti-dinasti kecil dari ancaman bahaya serangan Mongol. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Utsman sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Kadiansah Ali Utsman. Materi selanjutnya yaitu penaklukan Konstantinopel. Ibu kota negara Turki yang bernama Istanbul ternyata memiliki sejarah yang kental. Kota yang diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai kota terindah ini pada dahulu kala merupakan ibu kota dari kekaisaran bangsa Romawi Timur yang dikenal dengan sebutan Konstantinopel. Awal dari sejarah Istanbul yakni berasal dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan terkait dengan kepemimpinan. Beliau secara langsung mengatakan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari Kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota kerajaan Utsmaniyah di kala itu. Didikan
Warisan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Beberapa pencapaian luar biasanya sewaktu masih kecil yaitu kemampuannya dalam berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Dengan berbagai kecerdasan yang dimilikinya, Muhammad Al-Fatih pun dengan cepat diangkat menjadi pemimpin kerajaan Utsmaniyah pada saat umurnya yang masih relatif muda, yakni 19 tahun. Ia memimpin sejak tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1451 Masehi, tidak secara langsung menyerang Konstantinopel. Ia pun membuat beberapa kebijakan strategis terlebih dahulu, seperti kebijakan militer dan politik luar negeri. Kebijakan tersebut membuat beberapa daerah yang memiliki kerjasama dengan kerajaan Utsmaniyah harus menghilangkan pengaruh kerajaan Romawi Timur secara politis dan militer. Sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, daerah penting dari kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad ini pada dasarnya telah diserang oleh beberapa prajurit umat Islam terlebih dahulu. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II ini telah mempersiapkan prajurit sebanyak 4 juta orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah, sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Tentu saja hal ini membuat prajurit dan dirinya sempat putus asa lantaran pengepungan tersebut benar-benar menguras tenaga, waktu, pikiran, dan perbekalan. Allahu Ekber! Dişlerini gırtlağımıza geçirmek, himayetindeki sınırlarımızı, yüreği iman dolu halkım, Tanrı bizimledir. Pigi kapısı sende Nikola Mozanigo. Kreska kapısı. Kur Sarayı'ndan Eğri Kapı'ya doğru konuşlandı. Emredersiniz sultanım. Komutan Kontarini. Birliklerine burada olacaksın. Emredersiniz Yüce İmparator. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Saligaria kapısı. Germanyalı John. Emredersin. Sen Galata sırtlarını tutacaksın. Emredersiniz sultanım. Şövalye Justinien. Emredin efendim. Hasan, sen usta askerlerinin başında olacaksın. O kapıdan tek bir Türk'ün geçmesine izin vermeyeceğim. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali melewatinya. Hal ini membuat Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perang yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia memutuskan untuk melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Keesokan harinya, kerajaan Romawi Timur panik dan tidak menyangka bahwa pasukan Al-Fatih ini akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar mereka melalui jalur darat. Surların en zayıf olduğu Haliç tarafını ele geçirmeye çalış. Merhamet et Yüce Tanrım. Askerlerim! Düşmanlarımızın bizi yok etmek için geçmişimiz zaferlerle dolu. Göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık. Bugün burada bize düşen bayraklarını alaşağı ettik. Allahu Ekber! Sabah olduğunda
Allahu Ekber! Dan penaklukan kota dengan strategi perang dari El-Fatih yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan kekaisaran Romawi pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini pun tak tersisa, sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin. El-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian dari kekuasaan dari Kerajaan Utsmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Dadang Kurniawan dari kelas Tadris IPSB NIM 208190050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peradaban pada masa dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani didirikan pada abad ke-12. Selain itu, dinasti Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Hal itu dikarenakan kerajaan Utsmani pernah menjalankan bangsa dan dengan negara Eropa dalam melakukan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani setelah penaklukan tersebut. Kerajaan Utsmani memiliki kejayaan sehingga kerajaan tersebut mampu memperluas daerah kekuasaan ke Eropa. Selain itu, kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan telah diraih dengan kerajaan Turki yang demikian luas dan dapat dikatakan cepat serta diikuti pula oleh kemajuan dalam sebagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek peradabannya tersebut. Selain itu, ada juga masa mundurnya dinasti Utsmani yang merupakan kerajaan yang maju pada saat itu. Kerajaan ini sangat berperan penting pada peradaban Islam, terutama pada penyebar luasan wilayah benua Eropa. Dahulu kerajaan ini lebih menyebar kekuasaan pada kekuasaan wilayah Eropa Timur yang mana pada saat itu masyarakat masih belum memeluk agama Islam, tapi dibantu dengan berkembangnya peradaban Islam mulai dari pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sekalian politik, maka penyebar luasan wilayah Islam berjalan dengan sempurna, bahkan lebih berkembang daripada perkembangan politik. Semenjak kejadian itu yang menyebabkan Utsmani kalah dalam peperangan, Utsmani sadar bahwasanya kerajaan yang sedang pada masa-masa kemunduran, sadar akan kemunduran dan kehancuran, maka pembaharuan dan perkembangan mulai dilakukan oleh pemimpin. Mulai dari hal kecil dulu, yaitu mengirim para duta ke negara Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari dan menelaah perkembangan dan kemajuan yang ada di sana. Ada juga kemajuan teknologi, organisasi, angkatan perang, serta lembaga yang sedang berkembang di sana. Sekian, terima kasih.